Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Saya, Ludovika Sevina Alma Putri, dengan nomor NIM 140120403. Permintaan agregat atau agregat demand adalah jumlah barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat atau agregat demand yang pertama yaitu pendapatan disposable, tingkat bunga, kepercayaan dunia bisnis atau investasi, jumlah uang yang beredar, pengeluaran pemerintah, pajak, pendapatan luar negeri, harga luar negeri, dan nilai tukar real. Permintaan agregat atau agregat demand memiliki komponen yaitu agregat demand sama dengan Y sama dengan C plus I plus G plus NX, di mana Y adalah PDB, C adalah consumption, I adalah investasi, G adalah government, ekspeditur, dan NX adalah netto ekspor. Kurva permintaan agregat atau agregat demand curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara output agregat yang diminta dengan tingkat harga, dengan asumsi hal-hal lainnya tetap. Kurva permintaan agregat ini memiliki tingkat kemiringan atau slope negatif yang menunjukkan bahwa antara jumlah output yang diminta dengan tingkat harga hubungannya adalah negatif atau berkorelasi negatif. Mengapa demikian? Karena jika inflasi naik, maka agregat demand-nya menurun. Kenapa demikian? Karena semakin mahalnya harga, maka semakin sedikit permintaan akan barang tersebut. Tetapi sebaliknya, jika inflasi menurun, maka kuantitas agregat demand akan menaik. Karena semakin murahnya harga barang, akan semakin meningkatkan permintaan akan barang tersebut. Faktor yang menyebabkan agregat demand ini mengalami penurunan yaitu yang pertama ada faktor kekayaan atau efek kekayaan, di mana penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya yang pada gilirannya mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak lagi, di mana inflasi menurun sudah pasti daya belinya meningkat. Peningkatan dalam belanja konsumen berarti jumlah yang lebih besar dari barang dan jasa yang diminta. Di mana daya beli meningkat, maka kuantitas agregat demand juga akan meningkat. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sarafita Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarafita Veronica dengan NIM 14012040075 dari kelas MB 4404. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Ludovika sebelumnya, yaitu faktor yang menyebabkan ada downward sloping. Yang pertama, ada interest rate effect atau juga disebut efek suku bunga. Efek tingkat bunga adalah perubahan perilaku meminjam dan berbelanja setelah penyesuaian tingkat bunga. Tingkat harga yang lebih rendah mengurangi tingkat suku bunga, yang mendorong pengeluaran yang lebih besar pada barang-barang investasi. Bagaimana pengaruh suku bunga terkait dengan permintaan agregat? Hubungan antara tingkat suku bunga dan permintaan agregat adalah topik penting dalam ekonomi makro, yang merupakan studi ekonomi dalam skala besar. Permintaan agregat suatu negara mewakili nilai barang dan jasa negara tersebut pada titik harga tertentu. Ketika suku bunga naik, meminjam uang menjadi lebih mahal. Uang pinjaman itu biasanya akan digunakan untuk belanja konsumen dan investasi modal. Sehingga kedua sektor ini berkurang di bawah suku bunga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, permintaan agregat menurun. Ketika suku bunga turun, yang terjadi justru malah sebaliknya. Bisnis dan individu dapat meminjam uang dengan harga yang terjangkau. Uang pinjaman ini diinvestasikan dalam pembelian dan modal konsumen, seperti real estate atau biaya bisnis awal, dan permintaan agregat meningkat. Yang selanjutnya ada efek nilai tukar mata uang. Nilai tukar membantu melindungi perekonomian dari guncangan permintaan agregat, tetapi mungkin perlu banyak perubahan besar yang mengganggu untuk melakukannya.
Nilai tukar dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan harga barang dalam perekonomian relatif terhadap perekonomian lain. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada permintaan internasional akan suatu produk negara. Ini akan berdampak pada angka ekspor bersih. Nilai tukar yang lebih tinggi akan menurunkan permintaan internasional dan dengan demikian akan menekan kurva permintaan ke arah kiri. Ini dapat digunakan untuk meredam guncangan permintaan positif yang telah meningkatkan permintaan barang dan menekan kurva ke arah kanan. Demikian pula, nilai tukar yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan internasional, meningkatkan ekspor, dan menggeser kurva permintaan ke kiri. Ini dapat digunakan jika terjadi guncangan permintaan negatif untuk mengurangi dampak guncangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Fekul Hama Basuki dari kelas MB4404 dengan NIM 140120482. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor pergeseran agregat demand. Pergeseran kurva agregat permintaan dapat disebabkan oleh perubahan 4 faktor, yaitu yang pertama konsumsi. Tingkat harga dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Ketika harga turun, maka masyarakat dapat meningkatkan daya beli mereka sehingga konsumsi akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika harga naik, maka kemampuan beli masyarakat akan turun sehingga konsumsi sedikit atau akan semakin menurun. Yang kedua yaitu investasi. Tingkat harga berpengaruh dengan investasi. Karena ketika tingkat harga rendah, itu akan menurunkan suku bunga yang bisa menurunkan biaya investasi modal sehingga dapat mendorong bisnis untuk meningkatkan investasi mereka. Begitu juga sebaliknya, ketika tingkat harga tinggi akan menyebabkan naiknya suku bunga yang bisa memberatkan para pebisnis untuk investasi bisnis baru. Yang ketiga yaitu pembelian pemerintah. Sebenarnya tidak ada hubungan antara tingkat harga dan pembelian atau pengeluaran pemerintah. Pengeluaran atau pembelian pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran otonom yang mana nilainya tidak tergantung pada kondisi perekonomian negara. Lalu yang keempat ada ekspor neto. Ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Penurunan tingkat harga menunjukkan barang-barang domestik menjadi lebih murah. Itu akan menarik pembeli asing dan mendorong mereka untuk meningkatkan permintaan. Sebagai hasilnya, ekspor akan meningkat. Di sisi lain, penurunan tingkat harga membuat barang dan jasa yang diproduksi asing menjadi kurang menarik bagi pembeli domestik. Akibatnya impor pun berkurang. Jadi secara umum, ketika tingkat harga turun, ekspor neto akan meningkat. Sebaliknya, ketika tingkat harga naik, ekspor neto akan menurun. Lalu faktor pergeseran agregat demand dapat dilihat dari kurva. Yang pertama yaitu konsumsi terkait dengan pajak penghasilan, yaitu pajaknya turun, lalu konsumsi barangnya naik, dan kuantiti agregat demand-nya naik. Bisa dilihat di kurva AD1. Lalu yang kedua, perubahan dalam insentif untuk nabung, yaitu insentifnya naik, saving uangnya naik, konsumsi barangnya turun, dan kuantiti agregat demand-nya turun. Dapat dilihat di kurva AD2. Lalu yang ketiga, investasi bisnis baru naik, dan kuantiti agregat demand naik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Istihar dari kelas MB4404 dengan NIM 140120482 dari kelompok 3 akan menjelaskan penawaran agregat dan kurva penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat adalah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi yang ada dalam sebuah negara. Penawaran agregat dibagi menjadi dua, yaitu long run, jangka panjang, dan short run, jangka pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan
Penawaran agregat jangka panjang. Dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berbentuk vertikal. Nah, seperti pada gambar kurva berikut ini. Pada kurva ini terdapat tingkat inflasi, lalu ada garis LRAS, dan di bawahnya ada kuantitas barang dan jasa. Misalkan tingkat inflasinya itu turun dari 6 ke 3, maka jumlah LRAS-nya itu akan tetap pada posisi kuantitas barang dan jasa, karena pada kurva ini tidak ditentukan oleh tingkat inflasi. Makanya tidak terjadi pergeseran garis kurva. Lalu apa yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang? Nah, yang mempengaruhinya itu adalah faktor produksi. Nah, faktor produksi itu ada 4. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Seperti pada fungsi berikut. Nah, di sini itu terdapat Y itu adalah jumlah produksi. Jumlah produksi sama dengan A, F yang merupakan fungsi dari tenaga kerja, kapital, dan sumber daya alam. Nah, di sini tuh tenaga kerja, kapital, dan sumber daya alam itu mempengaruhi jumlah produksi yang digabungkan dengan teknologi. Nah, maka dari sini adanya perubahan pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Bunga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang dan pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Lalu yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang. Untuk kurva penawaran agregat jangka panjang itu merupakan inelastis sempurna, yang dimana tingkat harga tidak mempengaruhi pasokan agregat. Lalu untuk tingkat harga yang lebih tinggi pun tidak akan merubah kuantitas yang disediakan. Lalu pada penawaran jangka panjang ini kita mengasumsikan bahwa faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi itu adalah tetap. Sehingga salah satu cara untuk menggeser kurva penawaran jangka panjang ini dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas modal serta tenaga kerja. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Lalu untuk faktor penawaran dalam jangka pendek ini terdiri dari harga input, ekspektasi harga di masa depan, subsidi produksi, dan teknologi. Lalu dalam kurva jangka pendek ini memiliki kemiringan ke atas, yang dimana jika harga lebih tinggi itu akan lebih dapat mendorong pasokan yang lebih. Lalu kurva penawaran jangka pendek ini bisa bergeser ke kanan apabila harga inputnya turun. Sekian penjelasan dari saya, lalu untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anindya Rizkita dari kelas MB4404 dengan NIM 140104009. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kurva SARS upward sloping. Pada jangka pendek, penawaran agregat itu sangatlah dipengaruhi oleh tingkat harga atau tingkat inflasi. Ketika tingkat inflasi naik, maka akan meningkatkan kuantitas suplainya, dan dari hal tersebut akan membentuk kurva upward sloping atau seperti tanjakan dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan kurva SARS upward sloping. Yang pertama, mispersepsi. Mispersepsi terjadi ketika perubahan tingkat inflasi menyebabkan penjual salah persepsi pada harga. Lalu, penjual akan langsung menaikkan harga, padahal inflasi dihitung dari rata-rata tingkat harga yang ada di pasaran. Dan belum tentu juga semua barang yang ia jual ini mengalami kenaikan. Maka dari situlah terjadi mispersepsi. Misalnya pada tahun 2019, tingkat inflasi sebesar 3% dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan inflasi sebesar 6%. Ketika penjual baju melihat kenaikan tingkat inflasi, maka si penjual akan langsung menaikkan harga baju yang ia jual.
Padahal secara keseluruhan seharusnya harga pasaran baju tidaklah naik, tapi si penjual tetap saja menaikkan harga baju yang ia jual. Jadi penyebab dari mispersepsi yaitu karena perusahaan terlalu terkecoh oleh kenaikan inflasi yang ada dan langsung memutuskan untuk menaikkan harga barang yang ia jual, maka otomatis akan meningkat pula kuantitas suplainya. Yang kedua, sticky wage. Sticky wage ini adalah upah yang tidak mudah berubah seiring berjalannya waktu atau upah berubah secara lambat. Jadi upah nominal ini ditentukan berdasarkan ekspektasi inflasi. Jadi upah nominal ini ditentukan dari awal, bukan di pertengahan atau di akhir. Contohnya pada kontrak kerja seseorang. Biasanya upah seseorang ini sudah ditentukan sebelumnya dan itu sudah upah tetap. Upah itu biasanya mengambil cukup banyak biaya produksi dari sebuah perusahaan. Jika inflasi aktual lebih tinggi daripada ekspektasi inflasinya, maka perusahaan akan merasa senang karena harga barang naik. Jika harga barang naik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar, tapi upah nominal pekerja tetaplah sama. Keuntungan yang didapat cukup besar, tapi upahnya tetap sama. Jadi perusahaan tentunya mendapatkan keuntungan yang cukup banyak. Maka ketika inflasi naik, perusahaan akan meningkatkan output dan meningkatkan juga jumlah pegawainya, dan tentunya kuantitas supply juga akan bertambah. Yang ketiga ada sticky price. Sticky price ini adalah tidak mudahnya merubah harga barang. Harga barang dan jasa ini ditentukan berdasarkan ekspektasi inflasi. Jika inflasi aktualnya lebih besar daripada ekspektasi inflasi, maka harga barang akan terlihat murah karena harga barang belum berubah tapi inflasinya saja yang naik. Maka perusahaan bisa melakukan dua option. Yang pertama bisa merubah harga tapi mereka akan menanggung biaya menu. Yang kedua bisa juga tidak merubah harga. Jika perusahaan tidak merubah harga, maka akan lebih menarik konsumen karena harga akan terlihat lebih murah dan akan meningkatkan penjualan juga tentunya. Dan juga meningkatkan produksi karena banyaknya permintaan. Dari situlah ketika inflasi naik, maka akan meningkatkan kuantitas dari suplainya. Nah, selanjutnya yaitu tentang pergeseran kurva SARS. Jadi, kurva agregat supply ini adalah sama dengan kurva biaya. Pergeseran kurva agregat supply ini terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Maksud dari tidak ceteris paribus yaitu karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran yaitu karena perubahan dalam biaya produksi perusahaan. Jadi garis ini yaitu garis agregat supply. Jika garis ini bergeser ke kanan, maka supply akan bertambah. Dan jika garis ini bergeser ke kiri, maka supply akan berkurang. Keempat faktor ini akan dijelaskan oleh teman saya, Fajrul. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Falah dari kelas MB 4404 dengan NIM 140120437. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan pergeseran kurva SRAS. Yang pertama ada perubahan dalam upah kerja. Jika upah kerja menurun, maka total cost atau biaya produksi juga menurun dan menyebabkan produksi meningkat atau supply meningkat. Lalu menyebabkan agregat supply juga meningkat. Yang kedua, ada perubahan dalam pajak atau tax. Jika pemerintah menurunkan tax atau pajak, maka profit atau laba bersih juga akan meningkat. Serta supply juga akan meningkat dan menyebabkan agregat supply juga meningkat. Lalu yang ketiga ada perubahan dalam harga minyak. Jika harga minyak naik, maka biaya produksi atau total cost juga akan meningkat karena biaya produksi membutuhkan minyak atau bahan minyak untuk memproduksi barang. Maka menyebabkan produksi menurun atau supply menurun. Tentunya juga agregat supply juga akan menurun. Yang keempat ada bencana alam atau pandemi seperti sekarang ini. Jika ada pandemi, maka orang tidak bisa bekerja ataupun dibatasi pekerjaannya.
dan menyebabkan agregat supply-nya menurun. Terima kasih.